Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Mantan pejabat Pemkab Donggala divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palu. Masyarakat diminta waspada penyakit ispa terkait musim hujan. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antre mengurus pemeriksaan kesehatan. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K dari berbagai instansi memadati Rumah Sakit Mokoyurli, Kabupaten Buol. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan untuk kelengkapan berkas lulus seleksi P3K. Para pegawai P3K ini rela antri berjam-jam untuk menunggu giliran pemeriksaan kesehatan yang meliputi kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba. Meskipun antri, mereka tetap penuh semangat setelah impiannya selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Saleh, salah seorang pegawai P3K, merasa senang dan bahagia karena impiannya menjadi pegawai akhirnya terwujud. Ia sudah mengabdi sebagai tenaga honorer selama 5 tahun di salah satu instansi Kabupaten Buol. Alhamdulillah berjalan baik dengan adanya antrian lewat online, kita bisa taat dan teratur antri. Pegawai P3K pemerintah Kabupaten Buol yang menjalani pemeriksaan kesehatan tercatat sebanyak 643 orang. Selain itu juga terdapat pegawai Kementerian Agama, Bawaslu, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Total pegawai P3K yang menjalani pemeriksaan kesehatan lebih 1.000 orang. Ini untuk kir kesehatan P3K, ada kesehatan jasmani, rohani, sama tes narkoba. Nah, itu sesuai permintaan pengguna OPD-nya. Ini kan ada dari P3K daerah, ada dari provinsi, ada dari Kemenak, ada juga dari Bawaslu. Nah, sekarang yang lagi antri ini yang P3K daerah. Nah, itu sesuai permintaan. Kalau P3K daerah berarti dari BKD, BKPSDM, kirim surat ke kita dengan item-item yang akan diperiksa. Nah, item-item yang akan diperiksa itu kita lihat sesuai Perbuk 25/2022 ada item harganya. Adapun biaya pemeriksaan kesehatan mencapai lebih Rp1.000.000 per orang. Dengan rincian, biaya pemeriksaan kesehatan di rumah sakit sebesar Rp580.000, biaya pemeriksaan narkoba sebesar Rp350.000, dan pemeriksaan kesehatan rohani sebesar Rp340.000. Biaya tersebut sesuai dengan peraturan Bupati Buol. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia Kota Palu terus menggenjot latihan atletnya untuk menghadapi kejuaraan tinju yang akan digelar mulai 21 hingga 23 Januari 2025. Kejuaraan yang akan digelar di samping kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu ini akan diikuti pelajar dan petinju amatir dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Kejuaraan tinju kali ini juga melibatkan penggiat olahraga tinju. Hal ini dilakukan untuk mengangkat kembali nama olahraga tinju di Sulawesi Tengah. Apalagi, beberapa tahun belakangan ini prestasi cabang olahraga tinju di Sulawesi Tengah merosot dan bahkan jarang berprestasi di tingkat nasional. Cabang olahraga tinju tidak meloloskan atletnya mewakili Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumatera Utara September 2024 lalu. Kontingen Sulteng terakhir mengurus atlet tinjunya dalam PON yang berlangsung di Jawa Barat tahun 2016 lalu. Olahraga tinju itu di luar daripada dinas. Jadi itu kebetulan ada ringnya di samping, berdiri itu ring tinju. Jadi kami akan melaksanakan kejuaraan tinju daerah, pelajar dan elit. Kenapa sampai ada pelajar? Karena pelajar ini nanti akan persiapan PON 2024 dan itu sudah kami agendakan 3 bulan sekali. Lalu sudah kita laksanakan masih Pasigala. Nah, ini rencana kita di tanggal 21, 22, 23 kita laksanakan tinju daerah. Itu sebenarnya di luar daripada ranahnya pemerintah, tetapi itu cabur. Ya,
kebetulan saya peminat tinju jadi akan saya laksanakan. Kejuaraan tinju itu nantinya akan mempertandingkan kategori tinju antar pelajar se-Sulawesi Tengah serta nomor lomba untuk kelas elit usia 19 hingga 34 tahun. Kejuaraan ini akan mempertandingkan kelas pria dan kelas wanita. Syahrul Syahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Donggala ternyata memiliki banyak destinasi wisata yang cukup menjanjikan. Salah satunya Danau Talaga yang terletak di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas. Danau seluas 200 km persegi ini menjadi pilihan yang tepat untuk liburan atau menikmati akhir pekan. Danau Talaga memiliki panorama alam yang menakjubkan. Airnya jernih dan berada di kaki Gunung Sitangke. Danau yang luas dan dalam menjadi rumah bagi flora dan fauna yang beragam. Lokasinya pun cukup strategis dan mudah dijangkau karena berada di tengah desa. Untuk tiba di Danau Talaga, butuh waktu 4 jam perjalanan dari kota Palu. Para pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam di sekeliling danau, mereka juga bisa bersuah foto bersama keluarga dan sahabat. Udara yang sejuk dan pemandangan yang menakjubkan membuat pengunjung betah. Mereka juga bisa menyalurkan hobi memancing ikan di danau tersebut. Karena tempatnya itu nyaman, ada orang-orang mancing, bisa mancing. Harapan saya untuk pemerintah itu lebih diperhatikan lagi nih danau kebersihannya itu, agar supaya pengunjung dapat menikmati di sini dan banyak lagi. Karena Danau Talaga ini bagus, pemandangannya indah. Terus juga biasanya banyak pengunjung yang datang, cuman agak kotor, banyak sampahnya. Harapannya untuk pemerintah mungkin lebih diperhatikan lagi, lebih dibersihkan danaunya supaya lebih banyak lagi pengunjung. Tidak hanya menjadi tempat wisata, Danau Talaga juga menjadi sarana olahraga air. Danau Talaga juga kerap kali digunakan sebagai tempat latihan para atlet dayung Sulawesi Tengah. Bahkan sejumlah atlet dayung andalan Sulawesi Tengah berasal dari Kecamatan Dampelas. Sayangnya, destinasi wisata yang potensial ini tidak terurus dengan baik. Para pengunjung berharap pemerintah daerah bisa menjaga dan merawat kebersihan danau tersebut agar bisa menjadi objek wisata favorit sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.